Baik, selamat pagi Master. Jadi paling mulai dari perkenalan kami dulu kali ya. Dari Master ada format Format buat perkenalan kita? Nama Nim aja ya. Nama lengkap, nama panggilan, Nim, hobi, sama Itu aja. fun fact tentang dunia yang cuma lu ketahui. Waduh. Ayo coba. Oke. Oke. Dari siapa? Dari Ujo. Oh, dari Evan. Nih. Tadi nama saya Evan Diuris Kanwar, NIM 136230333. Terus apa? Hobi. Oh, panggilnya Evan atau Dio. Nah, terus hobi jalan kaki paling. Jalan kaki nggak tidur. Jalan kaki maksudnya keliling-keliling ini. Pokoknya pokoknya keliling dulu baru balik tujuan. Bulat. Terus apa tadi? Fakta tentang dunia. Pak. Mau lo yang tahu. Yang cuma aku tahu ya. Sedikit lah orang yang tahu. Yang nggak umum. Nama ibu lu kan jarang yang tahu. Apa ya? Fun fact yang ini sih. Ada sih. Belum ingat. Agak ngawur secara. Perkenalkan, Master, nama aku Marcel Satganda Simangunsong, biasa dipanggil Marcel, NIM 136230330. Hobi olahraga apapun, yang penting ada temennya. Kalau biasa ininya nge-gym sama ini. Kalau saat fakta yang jarang diketahui, oh ini kan kalau dunia animasi kan dulu nggak pakai digital, dulu kan per frame itu digambar sendiri. Kita sebenarnya kalau lagi ada yang jual, kita bisa beli frame kayak misalnya animasi SpongeBob, dijual di publik. Terus harganya itu kurang lebih di $100. Jadi maksudnya kayak buku yang ini di flip gitu. Filmnya gitu. Frame kayak plastiknya itu. Oh iya. Yang mau Frame aslinya yang buat animasi. Buat di gambarnya. Iya. menarik. Lanjut. Oke, perkenalkan Master, saya Aldo Febrian Warta Chandra, dipanggil Aldo dari Artemis 035. Hobi saya main basket sama main drum. Fakta dunia yang jarang diketahui, ternyata Hitler dimakamkan di Garut. Anjing udah. Serius itu. Ada teorinya sih. Konspirasinya ada. Ada konspirasinya. Validasi dulu. Oke, perkenalin Master dan teman-teman. Nama gue Faisdi Rahman, biasa dipanggil Derry. NIM 136230227. Hobi nge-gym sama baca buku. Kalau fakta unik, karena gue banyak baca astronomi ya. Kalau misalnya kita ada di tempat yang jauh nih, ada sekian juta tahun cahaya, terus kita ngeliat ke bumi, kita bakal lihat dinosaurus, bukan kita gitu. Jadi itu konsep waktu yang abstrak. Nah, oke. Kalau dari Master, perkenalan Master. Ini Evan Oh iya. Belum ingat. Oh, belum ingat. Lucu aja apa? Saking nggak adanya, aku juga lupa. Ada kapan? Belum ada. Apa lanjutnya? Lanjut. Mungkin dari Master boleh perkenalin nama lengkap, nama panggilan, angkatan, NIM, sama jabatan di KMPN 1. Modul. Nama gua Jovan Osia Sintongan Api Tupulu, biasa dipanggil Jovan. Tadi NIM ya? Ya. NIM-nya 1362205 dari angkatan Apollo. Kalau jabatan sekarang jadi staf keilmuan. Perkenalkan gue M. Syuki Daria, dipanggilnya Arya. NIM gue Apollo 021. Terus apa? Sama jabatan. Oh, jabatan gue ngambil staf hubungan luar dan alumni di BPP, sama gue sekretaris AIS. Oh. Berarti sekarang mau pertanyaan, mau nanya dulu nggak? Boleh deh. Siapa aja, siap bebas. Nah, saya mau nanya deh. Buat master, selama di KMPN nih, master udah ikut kepanitiaan apa aja, sama acara besar apa aja, mungkin boleh di-share nggak pengalamannya master? Coba dulu ya.
Tadi apa? Pengalaman di KMPN. Kepanitiaan apa aja sama acara-acara apa aja di KMPN. Wah, kalau kepanitiaan di KMPN ya, Iya. kayaknya semuanya gue ikut sih kalau kepanitiaan ya. Jadi kepanitiaan itu ada Aksang, ada Wisokto gue tuh jadi staff Pubdok. Kalau Aksang gue jadi staff Pubdok juga. Terus di Wispril gue jadi sekretaris jenderal. Terus gue jadi mentor. Ya. Oh iya. Jadi kepanitiaan kayaknya yang ada di KMPN tuh gue ikut semua. Nah kalau acara gue tuh ingetnya tuh gue ikut di company visit. Disnatalis. Jadi Disnatalis. Company visit waktu itu gue ke Nusantara Turbin dan Propulsi. Gitu. Kalau acara-acara lain yang di KMPN sih kayak Kopiawan gue belum sempet ikut sih. Itu yang talk show itu. Talk show sama alumni. Oh, Gitu. Lanjut. Kalau gue juga kurang lebih sama. Setiap acara-acara dari KMPN rata-rata ikut sih. Terus kalau kemarin tambahannya Konfis tuh ada kemarin ke GMF. Itu kemarin gue ikut juga. Itu bulan berapa ya? Lupa juga sih. Tapi baru-baru inilah. Terus sama Konfis yang ke tadi apa? NTP juga. Sama Kopiawan 2 kali ikut lah ada. Terus kalau kegiatan-kegiatannya prokernya itu dari Aksang, terus lanjut ke Wisokto, Wispril, sama Sonic ikut semua. Dan rata-rata ngambilnya jadi staf operasional, logistik. Punya mobil ya? Punya armada? Aset-aset. Lanjut apa lagi? Masih kali ya? Gue pengen nanya nih, Master. Selama di KMPN, selama kerja jadi staff, kan tadi kan staff keilmuan sama staff hubungan itu ya, luar sama alumni ya. Kerjanya tuh ngapain aja kalau di level staff di jabatan master-master gitu? Jawab dulu. Dari Apa? Tadi gue lewat ya. balik lagi Bu. Oke, lanjut ya. Gue dulu aja kali ya. Boleh. Kalau staf keilmuan sendiri sih sebenarnya keilmuan itu kan tujuan utamanya kan bikin kayak apa sih kajian-kajian gitu. Jadi mungkin kalau staf keilmuan ya ngebantu si ketua keilmuannya buat bikin kajiannya itu. Sama kalau sekarang juga kemarin tuh ada baru rilis tuh yang dipakai pas di OHU kemarin yang kajian tentang pesawat supersonik. Itu hasil yang pertama. Terus sekarang lagi ada kajian lagi, nanti yang bakal rilis sekitar akhir bulan ini lah. Jadi kurang lebih kegiatannya itu bikin kajian. Ketuanya EV bukan? Kenapa? Ketuanya siapa? Iya, EV. Benar. Ada lagi yang mau tanya nggak? Atau lanjut nih? Hubla. Ya, kalau staff di Hubla itu udah mulai dapat part-partnya sendiri. Jadi kalau di Hubla kan banyak nih prokernya. Company visit, terus Kopiawan, terus ada juga Disnatalis, ada juga kunjungan ke himpunan di luar universitas. Nah, staff-staff itu mulai dibagi nih, jadi misal yang PJ kegiatan ini siapa, PJ kegiatan ini apa. Kalau gua nanti jadinya PJ company visit, gitu. Nanti gue yang ngerancang rundown-nya gimana, acara gimana, terus ngontak si ketuanya. Nah, fun fact-nya, company visit ini bakal kerjasama dengan keilmuan. Oh iya? Ya, jadi nanti si keilmuan itu mereka yang nentuin nih, mereka pengen masa KMPN ini dapat ilmu apa di company visit. Dari situ baru ditentuin lah company yang cocok apa. Nanti setelah itu baru disambungkan ke Hubla untuk kontak si company gitu. Udah, lanjut. Lanjut. Aku mau nanya Master kan berarti tahun sebelumnya sebelum menjadi staff kan berarti mulai magang dulu ya. Untuk kan kami masih belum tahu kayak gimana nanti. Mungkin bisa diceritain ya kayak gimana magang, sama kalau misalnya beda divisi itu kemarin ambil magang apa? Magang ya. Kalau gue kemarin tuh ngambil sebelum ada keilmuan tuh ada yang namanya PWK. Pokoknya kan sekarang dipecah tuh jadi ada apa sih keprofesian, keilmuan sama karkom. Sebelumnya tuh adanya PWK sama PK doang. Nah sebelumnya gue magang di PWK. Tapi sebenarnya PWK sendiri kemarin tugasnya tuh
rada abstrak sih, lebih ke gabung kayak PK. Jadi cuma ngerjain kompis doang. Singkatan dari apa tuh? PK, pengembangan wawasan keilmuan. Kalau PK pengembangan karir. Makanya kemarin ngurus itu tentang kompis. Sama kemarin ada salah satu tugas magangnya itu wawancara ke dosen Pak Taufik. Pak Taufik kan? Iya. Yang itu, ya Pak Taufik. Itu kemarin ada juga di GKMPN tuh kalau nggak salah, udah ada juga reelsnya tuh. Jadi kemarin magang cuma itu doang. Sisanya cuma diskusi doang. Belum ada output lain. Itu baru ini ya ganti Baru nama ya. Baru ini. Gara-gara nambah karkom itu. Sebenarnya magang nggak terlalu banyak kegiatan juga sih. Asal ngikutin aja udah. Jadi jangan lupa magang nanti kan. Rugi kalau nggak. TW. Lanjut ya. Kalau gua kasusnya beda. Kalau dia kan magang dia sama Oh iya. ambil staff dia sama. Kalau gua beda. Gua waktu magang gua ngambilnya pubdoc. Nah, tapi waktu staff gua ngambilnya hubla. Itu terus pertanyaannya apa? Bisa dijelasin kayak gimana pas magang? Oh, kalau pas magang sih dari yang gua rasain ya, kalau magang hubdoc tuh kita nggak terlalu dituntut buat mengerjakan sesuatu. Kita cukup sebagai pengamat dan kayak itu magang tuh proses adaptasi di dalam lingkungannya KMPN gitu loh. Jadi kalian nggak dituntut sesuatu, tapi kalian merasakan sesuatu gitu, ikut mengalaminya. Gitu. Itu sih yang gue rasain. Gitu. Lanjut. Dari saya pengalaman berkesan dalam KMPN atau dalam acara-acara KMPN ini. Berkesan dan bisa dijelasin kenapa? Pengalaman berkesan. Ya mau duluan nggak ya? Pengalaman berkesan di KMPN. Kalau gue sih yang pertama sih yang itu company visit. Menurut gue itu berkesan banget karena gue beneran digambarin gitu. Wah, pekerjaan setelah lu lulus jadi AE itu kayak gini gitu. Sama menariknya di situ tuh gue kan suka dengan benda-benda yang besar kayak turbin gitu kan. Nah, di situ gue ditunjukin nih, wah turbin tuh ternyata segede ini loh dan cara kerjanya kayak gini itu. Nah terus yang kedua itu kalau di kepanitiaan yang paling berkesan itu di Wispril karena itu pertama kalinya gue ngurus sesuatu tuh dari awal sampai akhir sampai kelar lah istilahnya. Nah dan juga di Wispril gue kenapa berkesan karena ada bergadang sampai jam 2 malam buat bikin properti. Kalau dari gue juga kurang lebih sama sih. Paling berkesan pokoknya Wispril lah. Entah kenapa dari sekian banyak kegiatan di KMPN, pokoknya paling berasa capek itu kemarin pas Wispril. Itu sampai, kan kemarin rangkaian acara tuh dari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Itu sampai pokoknya Seninnya gue drop, jadi Seninnya gue sampai gak kuliah. Itu gara-gara ngurusin Wispril. Karena lumayan juga sih, logistik tuh bolak-balik kan. Antar wisudawan ini. Sama kebetulan kemarin gue double job, gue sekalian sama ngedrone juga buat dokum. Jadi itu pertama kali gue pakai drone UTB, jadi menurut gue itu paling berkesan. Nambah pengalaman kayak gitu asik lah. Lanjut. Nanya nih Master. Menurut pandangan Master nih, angkatan Artemis tuh gimana? Sama apa sih yang harus Artemis lakuin untuk kedepannya gitu? Gimana sebelum masuk himpunan? Mulai. Gimana? Duluan. Duluan lah ya, mentor lebih interaksi langsung. Apa sih pertanyaannya? Menurut Master, angkatan Artemis gimana? Terus apa yang harus dilakuin sama Artemis sebelum maksudnya harus ngembangin apa sebelum berhimpun? Kalau sebelum berhimpun, kalau Artemis kayak gimana ya? Dari gue sih first impression Artemis tuh kalian tuh beneran kayak kutu bukunya AE. Kalian tuh sangat nerdy gitu lah. Nah,
Nah, justru di situ tuh gue khawatir kalau kalian malah fokusnya terlalu fokus di akademik. Kalian nggak terlalu pengen berhimpun gitu lah. Nah, itu sih keresahan gue buat Artemis. Terus apa yang harus dikembangin menurut gue sih bonding antar angkatan sih. Bonding sesama angkatan dan antar angkatan atas. Gitu. Jawaban? Kalau pendapat tentang angkatan kalian ya, gimana ya? Pokoknya kalau gue sendiri liatnya kayak agak beda lah. Gimana ya? Mungkin karena gue baru pertama kali juga kan. Mas Jur kan emang baru pertama kali kemarin. Terus kalau misalnya dibanding-bandingin, kayaknya beda juga karena panitianya beda, sistemnya juga lumayan beda. So menurut gue kalian kayak apa ya? Kurang bonding gitu. Soalnya kayak pas kemarin tuh apa ya? Karena yang kalian kayak pas forum gitu yang instruksi cuma itu doang kan. Walaupun sebenarnya kalian jawabnya juga lumayan cepat sih. Jadi cuma ya itu kurang merata dan kurang tahu juga gimana bonding angkatan kalian sebelumnya pas masa-masa Sonic. Cuma kalau misalkan apa yang perlu dikembangin sebelum masuk ke himpunan, tingkatin aja semangat kalian, terus bonding antar anggota angkatan kalian juga. Jangan ada yang tinggal lah, karena kalau ada yang tinggal itu kasihan juga. Terus menurut kalian sendiri apa yang masih kurang dari angkatan kalian selain bonding? Kalau bonding sih emang masalah utama itu setiap angkatan. Pikirannya sih bonding. Cuma kalau dari gue ngeliatnya kayak bonding kan progresif gitu. Iya. Jadi gue nggak tahu standarnya tuh di mana gitu, harus bonding yang mana. Kalau berkembang ya yang penting terus lebih bonding aja makin bonding. Kalau yang masalah ini gue belum Ini sih paling apa? Lebih berani ngasih pendapat lah. Nah ya itu buat ngejawab kalau kemarin pas interupsi kan udah lewat lah ya. Sekarang udah nggak ada forum-foruman lagi, jadi ya udah kalian mungkin bisa suara ya. apa istilahnya narik suara tuh biar pendapatnya makin banyak. Musyawarah. Ya apa istilah ininya brainstormingnya lah. Biar brainstormingnya lebih ini lagi. Usahain setiap dari kalian tuh ngasih pendapatnya masing-masing. Kalau lagi mau nanya? Apa? Kan berarti baru-baru ini kan ganti apa organ-organ PBP sama KM. Mungkin ada pendapatnya sama KM satu ini. Boleh. Pendapat terhadap kebijakan sejauh ini Dari Kahim ya oke aja sih, belum ada yang gimana juga. sama. Nggak ada yang gimana-gimana. Belum terlalu berasa juga soalnya. Kalau sama personalnya sama KM. Oh personal mah baik-baik aja. Betul kan dia kanim gue juga. Oh, Jadi iya 05. Dia. Jadi ya kayaknya nggak ada problem sih, aman-aman aja. Terus dia orangnya juga mau ngerangkul gitu, jadi good lah sejauh ini. Dia easy going sih kalau Iya. menurut gue. Nggak gimana-gimana. Netral. Karena emang baru mulai juga kan kepemimpinannya dia. Dari bulan Sejauh ini bagus lah. Dari bulan apa sih? Dia mulainya. Kemarin bulan apa tuh? Naik Juni. sebelum Sonic lah pokoknya. Oh, jadi Sekitar Juni kayaknya. dia masih baru sih. Masih baru banget. Terus ya inovasinya dia yang paling gue suka sebenarnya ada tuh yang apa namanya, yang ikatan aerospace dunia itu bukan Iya. ya itu ya. Singkatannya apa sih? American Oh iya, itu yang paling gue suka. Cuma sekarang belum tahu kayak gimana kelanjutannya. Cuma kalau misalnya lucu kan bagus sebenarnya. Kayak gue pengen nanya nih. Ya. Nah, kan tadi kan udah ngebahas tentang dari Artemis ya, kekurangan segala macam. Terus kan kita tuh bisa belajar dari pengalaman orang. Nah, kalau dari Master di Apollo nih kekurangan selama dari awal selesai Sonic dan kedepannya tuh kekurangan dari Apollo tuh apa? Biar kita bisa belajar. Kalau dari Apollo sebenarnya ini masalah tiap angkatan kayak tadi gue bilang kan ya. Ini pertama banget bonding itu awal-awal juga susah banget.
Cuma ya itu benar kata Derry tadi, itu progresif. Jadi semakin kalau awal-awal tuh kalau nggak salah yang ikut kepanitiaan masih sedikit banget. Tapi kalau makin kesini ya itu rame, udah mulai ada rasa kepemilikannya lah satu sama lain. Jadi bonding itu ya seiring berjalannya waktu lah, kalian ikut kepanitiaan, masuk himpunan dan segala macam kegiatan bareng-bareng. Ikut kelas pun juga itu sebenarnya termasuk salah satu bentuk bondingnya loh. Kalau misalnya kalian pas jam istirahat ngobrol atau gimana kan. Jadi yang utama mungkin yang masih kurang dari Apollo sampai sekarang itu karena udah punya kesibukan masing-masing juga, kadang tuh ngatur waktunya susah buat ketemuannya bareng. Jadi mungkin kalian bisa entah gimana kalau pengen permasalahan hal itu juga bisa kalian atasin gimana, itu cara kalian sendiri lah. Cuma yang paling utama yang perlu kalian kembangin bonding itu. Walaupun Apollo juga belum sekuat itu banget, tapi kalau bisa minimal kalian sekami lah, biar setidaknya mungkin 90% orang ikut kepanitiaan terus. Permasalahan bonding. Kalau gue permasalahan di Apollo ini pernah ditanyain juga sih kemarin, dan anjir botak. Dan mungkin ini juga dirasain oleh teman-teman gue kalau Apollo tuh monoton. Jadi dianya dibilang nggak bonding juga enggak, dibilang sangat bonding juga enggak. Jadi dia tuh datar dari awal sampai akhir tetap rata gitu. Oh iya. Ya. Jadi dan itu gue nggak tahu itu bagus atau enggak. Intinya buruk ya. At least nggak buruk. Pokoknya Apollo kayak gitu, dianya tuh datar aja gitu. Dari segi bondingnya datar. Gitu. Nah, kalian kalau bisa nemuin solusi atasnya itu bagus sebenarnya. Tapi itu dengan cara kalian sendiri lah, entah gimana, bingung juga. Karena emang nih tiap angkatan pasti ada aja gitu. Ada lagi pertanyaan? Terakhir. Misal nih, kalau boleh, apa yang mau diubah dari Jahim atau yang coklat itu? Apa? Desainnya. Kalau boleh diubah. Ya kalau boleh diubah. Ada nggak ide? Kalau Jahim mungkin nggak ada ya, karena kalau menurut gue sendiri Jahimnya udah perfect dibanding jurusan lain juga paling bagus kalau menurut gue ya. Cuma kalau Kemlab tuh kayak emang ada feel yang kurangnya, cuma apa ya? Tapi Kemlab emang dibuat tipis karena lapangan ya. Gue mikirnya tuh ya? untuk inside paket kan. Model sih. Kalau model mah aman aja sih. Dipakai buat apa aja sih kamu? Bebas kalian mau pakai buat apa, nggak ada kewajiban khusus. Cuma ini kayak ngikutin dari ini deh, kayak modelan baju-baju pilot-pilot angkatan udara gitu ya. Tahu nggak sih yang Top Gun gitu? Cuma makanya kayak ada yang miss tapi nggak tahu apa. Kurang itu nggak sih? Kayak Warnanya? puff, kayak tebel gitu, tebel dikit. Ya mungkin. Yang warna hijau gitu. Yang Ya. Kalau biasanya hijau kan, cuma ini makanya dibikin warna coklat dikit. Lebih ke PDL ini. Mungkin itu. Sama Tapi- fiturnya kayaknya kurang sih menurut. Fiturnya kurang banyak. Kantongnya kan cuma 2. Sama Desainnya ini doang. dari mana? Oh kemarin sih kalau misalkan tiap angkatan baru kayaknya ada sayembara. sayembara. Tapi warnanya tetap ini. Warnanya udah bagus. Warnanya dari udah oke Tekton lah. nggak berubah. Pokoknya nanti kalian kalau ada inovasi ya bikin aja lah. Emang kayak ada yang miss tapi nggak tahu apa. Atau Anak-anak desain kita emang pada ini, pada orang Fox. Emang banyak yang komentarin. Enggak, maksudnya kalau lagi desain apa-apa tuh kayak nggak mau yang biasa gitu, kayak mau yang aneh-aneh. Ya coba aja coba. Pasti ada punya ide gitu. Ya bikin inovasi aja coba. Mungkin bisa lebih bagus lagi, bikin merch juga nanti laku mungkin kan dijual ke orang lain. sama kalian tuh Artemis tuh menurut aku ini loh, waktu memikirkan sesuatu terlalu tinggi, terlalu over, sampai kalian nggak ngelihat kondisi aktualnya gitu. Visibilitasnya enggak. Gitu sih kalau Kerasa sih. Manajemen ekspektasi lagi. Kerasa sih.
Yang aku sangat merasakan tuh contohnya di kalian bikin glider. Armband juga. Iya benar. Armen juga. Kalian bikin glider pengen bikin airfoil. Itu over. Itu over. Kayak dan ternyata kan nggak visible kan. Jadinya kalian bikin yang kayak gitu. Itu sih. Ya mungkin kedepannya kalau misalkan kalian lebih kuat lagi sumber dayanya, bisa aja sih kalian bikin yang setinggi-tingginya gitu. Tapi ya ingat juga, realistis nggak dibikin. Malah awalnya mau dibikin terbang kan. Emang ya? Kalau gue ngeliatnya poin plus sih. Jadi kayak kita set target yang tinggi banget nih. Jangan yang nggak visible. Oh. Tapi ujung-ujungnya yang visible Ngerti. tinggi gitu. Ya, Ngerti. Kayak sukaan. Oke. Udah ya? Nanya nggak? Paling terakhir deh dari saya. Tanya dong. Oh durasi dah Pak. Paling terakhir deh dari saya. Kalau menurut master sendiri, arti KMPN buat personal master tuh gimana? Bukan yang textbook, bukan yang define dari atasnya, tapi dari personal. Arti KMPN. Dalam satu kata atau Terserah. bebas? Apa ya? Gimana kalau nggak sesuai textbook ya? Karena sesuai dengan textbook. Karena dari yang gue rasakan KMPN ya beda sama himpunan atau ikatan yang lebih profesional. Si KMPN ini dia lebih berasa keluarganya. Dari yang gue rasain gitu. Jadi di KMPN ini it's okay kalau kalian tuh melakukan kesalahan. It's okay kalau kalian beda pendapat. Karena yang namanya keluarga kan orangnya macam-macam, dan cara kalian mendapatkan hasil yang maksimal itu dengan cara kekeluargaan kalau di KMPN. Nggak harus seteknis itu gitu loh. Itu sih yang gue rasain. Kalau gue sendiri kurang lebih sama, cuma gue lebih menganggap KMPN sebagai wadah. Dan wadahnya itu wadah yang baik. Karena gue sebagai mahasiswa teknik dirgantara di ITB ngerasa kebutuhan gue dicukupin lah sama KMPN. Udah itu paling. Gue bingung juga kalau kata-kata lain apa ya. Tapi kurang lebih sama lah. Yang lain ada yang mana lagi? Dari gue cukup. Udah. Ini sih fakta yang tadi. Oh iya, tambahin. Apa tuh? Dekat rumah orang Madura nggak jualan besi biasa. Blok mesin kapal pun dijual, baling-baling kapal pun dijual. Iya. Di pinggir jalan tuh aku pernah nemu blok mesin di pinggir jalan gang gitu, tergeletak gitu. Gak ada yang ngambil. Nggak ada. Oh, fakta dunia. Ada yang belum. Masih dipikirin sama Itu kan yang bom diangkat itu terus meledak itu Madura. Bukan blok mesin gede lah. Iya. Nganggur. turbinnya gitu. Blok mesin kayak mesin mobil itu loh. Oh, iya, mesin iya, piston, iya. bloknya. Oh, piston. Apa? Enggak, bloknya yang Yang buat dikiloin. casingnya itu yang gede. Baru dipecahin kan? Udah. Oke, nih. Tahu deh. Fakta Indonesia banget itu. Ada lagi? Gue deh kasih pertanyaan terakhir buat kalian. Oh ya boleh. Aduh lupa. Ntar ya. Mana sih? Kok tiba-tiba lupa ya? Oh ini. Kalau misalnya KMPN ngadain company visit, kalian pengen kemana? Saya GMF. Ya, tapi itu tiap tahun ya. Sebenarnya pasti ada ya? Enggak, belum tentu. Enggak. Oh belum tentu. Tergantung. Kalau Lockheed Martin gimana? Wah, siapa mau biayain ke sana? Biaya personal. Gimana? Ya, Kalau pas kemarin tahun lalu yang ke GMF tuh common visitnya ngapain aja? Nontonin maintenance pesawat gitu. literally nontonin sama di sana ada penjelasannya lah, tentang apa aja ngapa-ngapainnya di situ. Tapi yang susah tuh kuotanya terbatas, warnanya harus cepet. Jadi pas gitu. formnya dikirim, kalau bisa kalian langsung isi. Lah, berarti nggak semua? Enggak terbatas. Terbatas. Kuota kemarin kayak 40 orang deh. Tergantung kebijakan dari GMF. Ya. Pokoknya kalian kalau misalnya ada formnya, jangan sampai ketiduran lah. Tapi ada aturan dari KMPN nggak kayak Apa? yang misalnya kan ada beberapa kali kan common visit. Yang Oh, pertama nggak, udah, yang nggak kedua. Berarti beneran gitu terus. Iya beneran war itu. Berarti bisa ada yang nggak dapet terus dong. Iya. Kemarin cepet-cepetan lah pokoknya yang daftar banyak. Kenapa nggak dibikin kayak regulasi gitu sih biar semuanya dapat? Kan kasihan juga. Oh, mungkin itu aspirasi. Ya kan? boleh lah Aspirasi, masukkan nanti ya. Aspirasi. Cuma ya itu isinya emang anak-anak divisinya apa sih namanya? Yang keilmuan Karkom sama ini? Kedirgantara. Lo tau sih?
Ya, Sonicnya dari IG. bagus sih, Sonicnya bagus. Ya pokoknya dirgantaran tuh rata-rata tiap kompus ikut. Itu privilege kalian kalau Nah, masuk ke itu. dirgantaran. Nah, lu mau masuk kan? Apalagi Iya. apalagi Kayak lu Google. harus. berarti 40 itu di luar kedirgantaran. Iya, benar. Oke. Cuma intinya kalian kalau misalkan ada form tentang ke GMF, war aja pokoknya. Buru-buru isi. Udah amat teman kalian nggak keikut juga biarin aja. Yang penting kalian dulu. Menjawab pertanyaan kalau dari gue pengennya kayak satu tuh yang udah biasa yang rame kayak GMF atau Garuda atau apa. Tapi satu lagi tuh yang Yang under. jarang di spot gitu. Yang kayak kita nggak tahu. Kayak misalnya perusahaan-perusahaan yang lokal di Bandung, misalnya ada UAV apa gitu yang kecil-kecil. Yang jadi kita tuh tahu kalau industri itu nggak cuma yang gede-gede perusahaan gede doang, tapi emang ada industri yang saya bilang menengah dan kecil-kecil gitu. Airing, Kemarin belum airing. ada sih. Ya. Coba nanti ada rencana ke apa itu namanya? Peter Air ya, yang punya Aero, apa? AKM. Apa lagi ya? Kalau bisa ini sih ke base angkatan udara. Oh, Oh, menarik. apa tuh yang dipelajari Jok? Kalian lihat latihan ya Iya lihat. Coba Udah tahu. bawaan tentara ini. di Payudi. Bisa sih. Itu tergantung juga kalau misalnya diterima bisa juga. Sama ini, maskapai yang ke daerah-daerah kecil tuh apa ya namanya? Susi Maskapai Air. perintis. Oh bukan. Apa tuh? Tapi lupa namanya saya lupa. Iya, yang maskapai perintis itu. Oh, maksudnya pesawat-pesawat kecil itu kan? Iya, yang yang Cessna gitu. menghubungin daerah-daerah kecil terpencil. Oh, Iya, ada. boleh. Paling gitu. Ya nanti diusahain lah. Ini dia yang mikir mau kemananya. Oh iya, staff Kilman berapa orang? Sekarang 4. Kilman doang. Nah. Emang dikit sih, nggak terlalu banyak. Soalnya ketua juga ada OP ya. Juga banyak kan yang ngurus. FPN enggak juga. Udah ada yang mau tanyain lagi? Aman sih. Jadi gue cukup. Aman? Masa nggak ada kelas ini kok kayak pada Iya. apa pada itu? Jam 10. Cuma ya biarin lah, laptop itu nggak. Wih, udah. Baik, makasih Master.